Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Pengadilan Negeri Purwokerto dalam program Mendoan, Menyapa dengan Obrolan. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang kehumasan pengadilan yang tentu saja terdapat peran jubir di dalamnya. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir Bapak Muslim Setiawan, Sarjana Hukum. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Yang dalam hal ini Bapak Muslim Setiawan ini adalah sebagai hakim sekaligus juru bicara Pengadilan Negeri Purwokerto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Muslim Setiawan terkait apa sih jubir pengadilan itu dan bagaimana peran dan fungsinya di Pengadilan Negeri Purwokerto. Mungkin sebelumnya saya akan bertanya tentang mengapa sih Pak setiap lembaga itu memerlukan juru bicara begitu. Oke ya, baik. Mengapa setiap lembaga itu perlu jubir ya? Karena sebagaimana perkembangan saat ini ya, bahwa perkembangan digital ini sudah sangat masif dan masyarakat ini sekarang sudah melek digital. Mereka bisa menerima informasi secara cepat melalui media sosial dan lain sebagainya. Sementara di lain pihak bahwa instansi itu atau institusi itu perlu menyampaikan hal-hal atau keterangan-keterangan yang benar terhadap masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat ini menerima informasi yang tidak jelas, yang mana itu akan membuat kegoncangan di masyarakat. Nah, ini terkait dengan peran juru bicara itu sendiri ya. Peran kita lihat dari sisi peran juru bicara di dalam suatu instansi. Jadi di situ bahwa juru bicara ini merupakan suatu representasi daripada suatu lembaga. Dia itu harus menyampaikan keterangan resmi. Nah, itu keterangan resminya kepada publik, kemudian tujuannya itu adalah untuk menjaga citra dari instansi itu. Kemudian di situ juga peran juru bicara ini kenapa perlu, ini untuk mencegah kesimpang siuran seperti yang tadi disampaikan ya, kesimpang siuran informasi dan mengelola hubungan dengan dunia luar, terutama dalam hal ini dengan media, gitu ya. Seperti yang kita ketahui ini Pak, kalau di pengadilan itu kan seorang juru bicara itu kan harus seorang hakim gitu ya Pak. Betul, ya. Nah, apa sih alasannya mengapa kok juru bicara di pengadilan itu harus seorang hakim gitu? Kenapa tidak pejabat lain begitu? Oke ya, seperti kita ketahui bahwa pengadilan itu core bisnisnya itu adalah menerima, memeriksa, dan memutus kan. Nah, berarti core bisnisnya di pengadilan itu sebenarnya adalah hakim, gitu ya. Sementara peran juru bicara ini tugasnya itu adalah memberikan informasi. Informasi apa sih yang ada di pengadilan? Tentu saja informasi terkait dengan perkara. Nah, kemudian siapa yang menguasai informasi mengenai perkara itu? Tentu saja adalah hakim. Maka daripada itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 1 2017. Nah, di situ ada ketentuan bahwa yang ditunjuk menjadi juru bicara oleh ketua itu harus dari hakim. Begitu ya. Begitu, ya. Jadi secara formal memang dalam peraturan Mahkamah Agung sudah diatur. Sudah diatur. Kemudian mengapa seorang hakim? Karena hakim dianggap mengetahui masalah begitu ya Pak ya. Prinsip kehumasan yang harus dikuasai oleh seorang juru bicara begitu. Kemudian ada satu hal istilah yang menarik Pak di dalam dunia pengadilan ini, terutama jabatan hakim itu sendiri, bahwa hakim itu jabatan yang diam atau silent corpse gitu Pak. Nah, sementara peran jubir itu kan harus tampil, harus show up gitu Pak. Nah, menurut Bapak definisi silent corpse itu bagaimana sih Pak yang menurut Bapak ini benar gitu? Silent corpse ini sebenarnya diatur di dalam kode etik ya. Kode etik hakim sendiri di ketentuan mengenai arif dan bijaksana ya. Bahwa hakim tidak boleh mengomentari atau memberikan pendapat terkait perkara. Nah, lain halnya dengan
peran juru bicara. Nah, kalau peran juru bicara ini kan memberikan keterangan, memberikan keterangan. Jadi sesuai dengan perma di situ juga, dalam permanya kan disebutkan bahwa juru bicara ini memberikan keterangan, bukan memberikan pendapat, bukan memberikan kritik. Jadi sebenarnya tidak ada irisan dengan silent court dengan peran daripada juru bicara ini. Karena juru bicara perannya khusus memberikan keterangan, sementara di dalam kode etik itu, bagaimana di silent court tadi pendapat dan kritikan mengenai suatu perkara. Ya, berarti dalam hal ini memang ada batasan-batasan bagi seorang hakim ya Pak ya dalam menyampaikan informasi perkara. Kalau itu sifatnya mengenai penjelasan itu masih boleh, tapi kalau pendapat, kritik itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu. Ya, Pak, ya. Betul. Jadi memang seorang juru bicara ini harus memiliki istilahnya kemampuan-kemampuan harus dikuasai ya Pak ya. Betul. Ada suatu istilahnya soft skill lah yang harus dikuasai oleh seorang juru bicara. Menurut Bapak ini apa saja ya Pak ya skill yang harus dikuasai oleh seorang juru bicara, karena mengingat hakim itu kan ditunjuk sebagai juru bicara itu atas penunjukan gitu Pak. Sehingga siap tidak siap juga harus mau gitu kalau ditunjuk. Jadi skill yang harus dikuasai itu kira-kira apa Bapak? Ya, nah inilah ya. Makanya kita harus selalu meningkatkan kapabilitas diri ya. Karena hakim yang ditunjuk sebagai juru bicara, maka soft skill-nya ini harus selalu diasah. Kita bisa meningkatkan kapasitas diri itu bisa melalui internet, bisa melalui pelatihan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan apa sih kemampuan dari juru bicara yang harus dipunyai oleh hakim? Nah, ini sama sebenarnya dengan kemampuan atau kualifikasi juru bicara di instansi lain. Di antaranya bahwa juru bicara itu harus mempunyai integritas. Nah, integritas itu selalu dibawa kemana-mana. Sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa objektif, sesuai dengan fakta. Kemudian selain itu, dia harus bisa mengontrol emosi. Jadi tidak reaktif, tetapi dia menjadi pendengar yang baik. Dia harus memahami, misalkan dalam konferensi pers ya, dia harus memahami situasi, dia harus memahami audiensnya. Jadi dia bisa menyampaikan informasi itu secara akurat, secara jelas dan berdasarkan fakta. Nah, kaitannya dengan informasi publik nih Pak, ya kan? Juru bicara itu kan tugasnya pokoknya itu kan pada pokoknya ya menyampaikan informasi mengenai perkara. Selain itu di dalam pengadilan itu ada juga jabatan yang fungsinya beririsan dengan atau berkaitan dengan informasi publik, yaitu panitera hukum ya, panitera muda hukum. Nah, menurut Bapak apa sih bedanya tugas dan fungsinya seorang juru bicara pengadilan dengan panitera muda hukum itu sendiri? Perbedaannya ya. Oke ya. Kalau panitera muda hukum ini kan ketua PPID ya, sekaligus dia itu humas. Nah, jadi kalau menurut saya Panmun Hukum itu sebagai humas, sebagai ketua PPID, dia lingkupnya lebih luas. Nah, mengenai kehumasan ini, dia programnya itu lebih long term, artinya untuk keberlanjutannya dia harus membina hubungan dengan pihak luar, tidak hanya dengan media, tetapi dengan institusi lain. Sementara kalau juru bicara itu sifatnya ini lebih kepada insidentil. Jadi ketika institusi memerlukan peran juru bicara untuk menyampaikan informasi, maka juru bicara akan tampil. Ketika institusi memerlukan untuk mengkanter suatu isu di masyarakat yang tidak betul, maka juru bicara muncul. Nah, itu jadi perbedaannya. Jadi juru bicara itu muncul ketika institusi memerlukan hal-hal yang sifatnya insidentil. Sementara humas itu yang dipegang oleh Panmun Hukum ini bersifatnya long term. Jadi dia membina hubungan dan lain sebagainya gitu. Oh gitu. Iya. Bicara soal kode etik nih Pak ya. Betul. Jadi seorang juru bicara pengadilan itu kan seorang hakim. Nah, sementara hakim itu pasti kan terikat dengan kode etik, Pak. Betul. Nah, salah satu poin dari kode etik itu kan juru bicara itu tidak boleh mencari popularitas. Sementara kalau juru bicara tampil di media sosial atau media cetak lainnya itu pasti akibat
yang pasti akan terkenal gitu Pak. Ya. Nah menurut Bapak, bagaimana nih Pak kalau misalnya seorang juru bicara ini sering tampil di media, kemudian juru bicara ini menjadi terkenal, yang mana jubir ini adalah seorang hakim itu, apakah bisa dianggap melanggar kode etik begitu Pak? Betul ya. Ya itulah itu suatu konsekuensi ya, suatu konsekuensi dari tugas. Jadi ketika dia bertugas sebagai juru bicara, ya efeknya dia menjadi populer. Iya. Nah, efeknya itu menjadi populer. Namun demikian, kepopuleran ini asal tidak dipergunakan di dalam kepentingan dia di dalam memutus perkara, gitu kan. Nah, jadi dia tetap harus bersikap profesional. Oh, gitu. Karena popularitas ini kan oleh seorang juru bicara ini tidak dibangun, tetapi ini merupakan suatu ekses tersendiri. Kan yang tidak boleh itu adalah membangun popularitas ya. Yang tidak boleh itu adalah membangun popularitas. Tetapi kalau akses daripada suatu tugas kemudian dia menjadi popularitas, menurut pendapat saya itu tidak bertentangan dengan boleh-boleh saja ya Pak ya, karena itu akibat dari kerjaan gitu, betul. Nah berkaitan dengan ini Pak, jadi hakim itu kan tugasnya mengadili perkara ya, maksudnya Betul. Di samping tugas-tugas rutin itu kan pasti tugas-tugas rutin ini membuat apa ya, beban kerjanya tuh juga banyak gitu. Yeah. Ketika hakim ditunjuk sebagai juru bicara, artinya kan ada tugas tambahan gitu. Tugas tambahan. Jadi secara singkat sih bisa dibilang makin berat gitu kan tugasnya tambahannya. Nah menurut Bapak sebagai seorang jubir ini, kira-kira apa sih Pak kendala Bapak sebagai di satu sisi sebagai seorang hakim, terus satu sisi juga sebagai jubir pengadilan? Menurut Bapak kendala-kendala yang Bapak hadapi ini seperti apa Pak? Nah ya betul sekali itu ya. Ini memang menjadi suatu kendala gitu kan, karena tugas pokoknya kita mengadili, apalagi di pengadilan-pengadilan yang perkaranya sangat banyak. Nah, terus kapan kita harus meningkatkan kapasitas atau soft skill tadi mengenai kejurubicaraan gitu ya. Itulah menjadi kendala di dalam tugas sebagai juru bicara. Selain itu, tentu saja mengenai masalah sarana prasarana. Ya. Tidak semua pengadilan mempunyai sarana untuk istilahnya kayak seperti ruangan pers lah gitu ya. Nah, itu kan menjadi kendala juga. Kemudian dari segi anggaran, pengadilan ini tidak punya anggaran yang dikhususkan untuk juru bicara. Oh, iya. Nah, itu juga kan menjadi kendala ya. Kemudian pelatihan-pelatihan juga kita yang saya tahu mungkin pernah Mahkamah Agung ya membuat suatu pelatihan, tapi tidak kesininya saya tidak mendengar lagi ya. Sehingga kita sebagai juru bicara ini diharapkan mengembangkan potensi sendiri dengan cara mencari informasi, pelatihan-pelatihan di media sosial dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala kita di pengadilan ya. Oh iya, memang ada kendala sendiri ya Pak ya. Tidak, namanya pekerjaan tidak mungkin mulus gitu. Ya, betul. Nah, jadi begitu ya pemirsa. Semoga dengan dialog kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan atau sedikit memberikan informasi mengenai dunia peradilan seperti apa. Kiranya mungkin Bapak narasumber ada kata-kata konklusi, itu mungkin kata-kata penutup sebelum podcast ini selesai gitu Pak. Baik, teman-teman, bahwa mari kita saring informasi itu, kita harus memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah resmi. Salah satunya di pengadilan, informasi yang didapat kalau resmi itu ya melalui juru bicara, gitu ya. Jadi kita mari kita berantas hoax dan kita cari informasi itu dengan sebaik-baiknya melalui halaman resmi, khususnya kalau di pengadilan melalui juru bicara. Demikian. Siap. Baik, terima kasih Bapak Muslim Setiawan telah hadir di acara Mendoan menyapa dengan obrolan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Pengadilan Negeri Purwokerto dan like, share, dan berikan komentar di bawah. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik lainnya karena setelah ini pasti akan ada konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.